Pernahkah kamu membayangkan memiliki keluarga yang sesuai dengan keinginanmu? Halo, aku Emma Spalika Balkis, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Madura. Sebelumnya, video ini dibuat sebagai bentuk tugas mata kuliah Kritik Sastra yang dibimbing oleh Bapak Ryan Julian. Create Your Family as You Wish, itu adalah kalimat pertama yang aku baca pada buku ini, pada novel ini. Lalu setelah selesai membaca sinopsisnya, aku merasa buku ini cocok dan sesuai dengan aku sebagai pembaca yang notabene juga anak. Aku tumbuh di keluarga yang cara menunjukkan kasih sayangnya kadang tidak sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi dengan novel ini, aku rasa aku bisa menemukan sudut pandang lain tentang apa yang selama ini aku rasakan. Tapi sebelum aku membahas apakah aku menemukan sudut pandang itu atau tidak, aku akan menceritakan isi novel ini secara singkat. Sebenarnya novel ini tidak berpatokan pada konsep tradisional yang menyatakan bahwa keluarga itu hanya mereka yang memiliki garis keturunan yang sama. Dalam alurnya, novel ini menekankan bahwa kita dapat membangun, menciptakan, dan bahkan menyewa orang lain sebagai keluarga kita. Nah, dalam cerita ini, tokoh utamanya Yohana, seorang manula. Manula itu manusia lanjut usia, wanita yang memilih untuk tinggal di panti jompo yang di novel ini diberi nama Rumah Peristirahatan Tak Mulia. Jadi si Yohana ini memutuskan untuk tinggal di panti jompo setelah ditinggal mati oleh suami dan anaknya. Di panti jompo tersebut dia mendapat teman sekamar yaitu bernama Naomi. Tapi si Naomi ini usianya lebih tua dari Yohana. Karena usianya lebih tua, Naomi sama Yohana nih memiliki perbedaan. Si Yohana ini masih bisa mengingat sesuatu dan dia bisa melakukan beberapa aktivitas tanpa dibantu oleh pembantu atau penjaga. Berbanding terbalik dengan si Yohana, Naomi ini malah susah mengingat sesuatu dan apa-apa dia masih dibantu oleh penjaga di sana yang kadang-kadang dibantu juga oleh Yohana. Selama 1 dekade, Hana dan Naomi ini berteman cukup baik dan hidup dengan senang di panti jompo tersebut hingga semuanya berubah ketika Hana menemukan sebuah iklan adopsi yang diadakan oleh pria misterius yang mengaku dirinya adalah seorang pengusaha yang mengakui dirinya adalah seorang pengusaha muda berusia 33 tahun yang sedang membuka lowongan bagi siapapun untuk menjadi anggota keluarganya. Dalam iklan lowongan tersebut ada 4 posisi yang dibuka, yaitu posisi sebagai ayah, ibu, adik, dan kakak. Di iklan adopsi tersebut, Victor ini dikenal sebagai pengusaha muda yang kaya dan dia tidak memiliki famili sama sekali. Dia tidak memiliki ayah, ibu, adik, dan kakak ataupun siapapun itu. Tapi si Yohana ini tidak tertarik untuk mengikuti iklan adopsi tersebut. Dia malah secara diam-diam mendaftarkan temannya yaitu Naomi. Dan tanpa disangka-sangka si Naomi ini memenangkan kompetensi tersebut. Dia meskipun usianya tidak sesuai dengan kualifikasi, tetapi dia tetap diterima dengan posisi nenek. Nah, karena memenangkan audisi tersebut, jadi si Naomi ini harus tinggal bersama Victor yang sebenarnya keberadaannya itu masih aneh. Si Naomi berhasil keluar dari panti jompo tersebut dengan bantuan Hana yang juga mengantarkannya ke kediaman si Victor. Akhirnya, kedua sahabat ini terpisah di situ. Setelah itu, si Yohana ini kesulitan untuk menemui Naomi dan begitu pun sebaliknya. Dalam perjalanan pulang setelah mengantarkan si Naomi, Yohana ini bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku bahwa dirinya adalah humanoid dan sedang disewa oleh sebuah keluarga untuk menjaga anak-anaknya. Nah, setelah berbicara cukup lama dengan wanita tua tersebut, Yohana akhirnya tahu bahwa wanita tersebut bekerja di keluarga Lego. Keluarga Lego ini merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan tempat untuk menyewa seseorang, baik itu mau dijadikan anggota keluarga maupun untuk menemani kita. Nah, di perusahaan keluarga Lego ini, objek yang ditawarkan itu berupa humanoid. Kita bisa memesan, kita mau menyewa seseorang dengan fisik yang seperti apa dan sifat yang seperti apa. Nah, dengan iklan yang seperti itu, si Yohana akhirnya tertarik untuk memesan sebuah humanoid sehingga waktunya tiba berbekal informasi yang ia dapatkan dari wanita tua tersebut, ia akhirnya menemukan kantor keluarga
Lego tersebut. Ia akhirnya menemukan kantor keluarga Lego tersebut. Meskipun merasa was-was, Naomi tetap menyewa seorang pemuda karena ia merindukan putranya yang sudah lama meninggal. Sesuai dengan waktu yang Yohana pesan, pemuda itu datang ke panti jompo mengunjungi Yohana. Dengan kedatangan itu, Yohana merasa senang karena pemuda tersebut mengingatkannya kepada anaknya. Tetapi Yohana juga merasa curiga karena sifat pemuda ini sangat baik, tetapi tingkah lakunya mirip dengan robot. Setelah waktu berlalu cukup lama, Yohana mulai merasa kangen pada Naomi dan waktu cepat berlalu. Yohana mulai merasa rindu dengan temannya yaitu Naomi. Akhirnya ia memutuskan untuk mengirimkan sebuah surat yang kemudian mendapatkan balasan dari Naomi. Akhirnya mereka berdua berkomunikasi hanya dengan melalui surat. Dalam salah satu suratnya, Yohana bertanya apakah Naomi bisa menyediakannya sebuah tempat tinggal karena mengingat bahwa keluarga yang menyewa si Naomi adalah keluarga pengusaha muda. Akhirnya Naomi membalas bahwa dia bisa menyediakan sebuah rumah dan menanggung kebutuhan pokok Yohana. Nah, dengan waktu yang sudah direncanakan dan disetujui, akhirnya Naomi mengirim Yohana ke tempat baru yang dia maksud. Namun ternyata tempat yang disediakan oleh Naomi untuk Yohana ini tidak sesuai dengan ekspektasi Yohana, di mana tempat tersebut merupakan tempat kecil yang berada di pinggiran kota dan penduduknya didominasi oleh orang tua. Yohana mulai merasa aneh dan tidak nyaman, tetapi dia tetap memilih bertahan hidup di tempat yang sudah disediakan Naomi dengan bergantung pada bahan makanan, uang, dan perlengkapan rumah yang disediakan oleh Naomi. Meskipun terkadang Naomi selalu telat mengirimkannya kepada Yohana. Di tempat itu, Yohana juga menjaga komunikasi dengan Naomi. Dia tetap mengirimi Naomi surat dan juga tetap menerima balasan dari Naomi. Namun seiring berjalannya waktu, Yohana mulai meragukan apakah benar Naomi yang membalas surat-suratnya selama ini. Karena seingatnya, Naomi ini sudah mulai kesulitan membaca, apalagi menulis. Sedangkan surat-surat tersebut seperti ditulis oleh seseorang yang masih muda. Alur ceritanya berubah semakin rumit saat kehidupan Yohana berubah menjadi kacau selama dia tinggal di tempat tersebut. Ia kembali bertemu dengan seseorang dari masa lalunya yang ia benci, yaitu menantunya. Sebelumnya, menantu Yohana ini sering mengunjungi Yohana ke panti asuhan setiap seminggu sekali. Tetapi ketika dia memutuskan untuk menikah lagi, dia tidak pernah mengunjungi Yohana kembali. Yohana juga bertemu dengan beberapa orang asing yang mengungkap rahasia gelapnya. Dan juga tentang sahabatnya Naomi yang entah ada di mana keberadaannya dan bagaimana keadaannya. Dan juga identitas asli Victor, yaitu pengusaha yang tadi membuka iklan adopsi. Nah, plot twistnya ada di sini, di mana ternyata Victor itu merupakan dalang dari adanya perusahaan keluarga Lego. Keluarga Lego itu isinya bukan humanoid, teman-teman. Mereka adalah manusia seperti tokoh-tokoh dalam novel ini. Hanya saja manusia yang dipilih untuk menjadi kandidat di keluarga Lego ini adalah manusia yang hidupnya terlantar di pinggir jalan, baik itu anak-anak, orang tua, orang dewasa, ibu hamil, pasangan suami istri atau siapapun itu. Dan mereka dilatih, mereka ditempatkan dalam suatu bangunan, dalam suatu perusahaan, dan mereka dilatih, mereka dibimbing, mereka dibiasakan untuk bertingkah seperti robot, seperti humanoid. Dan semua yang terjadi dalam hidup Yohana itu sudah diatur oleh Victor. Jadi Victor ini ternyata merupakan anak Yohana yang merasa dia itu dibedakan dari kakaknya. Kakaknya adalah anak Yohana yang meninggal tadi. Karena dia merasa dibedakan, akhirnya dia membenci keluarganya sendiri dan memilih untuk meninggalkan keluarganya. Victor ini menerima Naomi meskipun dia tidak membuka lowongan untuk nenek, karena dia tahu bahwa Naomi adalah teman dekat Yohana alias ibunya. Dan yang mengirimkan Yohana ke tempat di pinggiran kota tadi juga Victor, yang dia merubah namanya di tempat tersebut agar Yohana tidak tahu. Dan Victor menyiksa Yohana dengan sering telat mengirimkan makanan, serta yang menikahi menantu Yohana juga Victor. Dan itu semua Victor lakukan untuk balas dendam terhadap ibunya karena ia merasa sakit hati. Karena ia merasa dibedakan dengan saudaranya, yaitu anak Yohana yang sudah meninggal. Akhirnya dia sakit hati dan melakukan semua itu.
Kurang lebih teman-teman, itu isi dari novel Keluarga Lego yang aku baca. Dan sesuai dengan opening saya di awal tadi, apakah saya menemukan sudut pandang lain setelah membaca novel ini? Aku bisa mengatakannya iya, karena setelah membaca novel ini dengan tamat, aku menemukan bahwa kita sebagai manusia dan makhluk sosial hidup dengan bermacam-macam sifat manusia dan bermacam-macam karakter manusia. Begitupun dalam keluarga kita. Kita tidak bisa menyalahkan mereka atas sikap mereka yang tidak sesuai dengan keinginan kita. So mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan.